Saya ingin lanjutkan apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Anda yang tidak hadir dalam kebaktian minggu yang lalu, dua hal saya sarankan. Yang pertama, bertobat dulu, minta ampun sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan yang kedua, Anda bisa cari kasetnya, karena kalau Anda tidak ikuti dari awal, mungkin tidak akan utuh apa yang saudara akan dapatkan. Tapi saya percaya kalau dari awal Anda ikuti, saya berdoa akan memberikan gambaran yang utuh dari kebenaran yang kita sedang pelajari. Kita sedang belajar dalam 2 minggu ini tentang dosa perzinahan, dosa yang berkaitan dengan hubungan seksual dalam kehidupan manusia yang di luar apa yang Tuhan tetapkan. Nah, saya ingin mengulang lagi akan apa yang almarhum hamba Tuhan Lester Sumrall pernah katakan. Dia berkata ada banyak orang Kristen yang tidak berhati-hati dengan dosa perzinahan atau dosa yang berkaitan dengan hubungan seks. Tapi dia berkata hamba Tuhan yang paling kuat, yaitu Simpson, jatuh karena masalah seks. Hamba Tuhan yang paling bijaksana, paling pinter, siapa itu? Salomo, jatuh juga karena seks, istrinya banyak, dan membuat akhirnya dia menyembah berhala. Dan hamba Tuhan yang dekat dengan hati Allah, yaitu Daud sendiri, juga jatuh karena dosa yang sama. Dan kalau kita memperhatikan, saya yakin bahwa ini merupakan peringatan buat kita, bahwa kita pun tidak kebal dengan segala sesuatunya. Dan saya percaya selama kita hidup takut akan Allah, dan kita belajar hidup radikal dengan Tuhan, kita akan diberi kekuatan untuk bisa menang dari semua godaan dan pencobaan yang iblis akan berikan dalam kehidupan kita. Saya sampaikan juga minggu yang lalu bahwa ada banyak orang yang rindu mendapatkan pengurapan. Setiap kali ada kesempatan siapa mau diurapi, orang melompat dan berkata, aku mau urapan itu. Nah, pengurapan itu baik sekali, itu juga pemberian Tuhan, itu karunia Allah, Anda nikmati, itu bagian daripada apa yang Allah sediakan buat semua kita dan gerejanya. Tapi kita juga sudah belajar bahwa ada sisi lain dari urapan, sehingga orang yang tidak tahu bagaimana, tanda petik, menghandle akan urapan, orang itu sebetulnya hidupnya dalam bahaya. Mengapa? Karena urapan itu sisi yang pertama adalah menyatakan kuasa Allah dengan begitu dahsyat. Tapi sisi yang lain kita harus melihat bahwa urapan itu kalau turun pada seseorang akan membuat dia jadi sangat menarik. Urapan membuat orang menjadi sangat menarik. Nah, Anda ingat akan apa yang pernah dialami oleh Yesus misalnya. Alkitab berkata dia masuk ke sinagog, ke rumah ibadah. Dia membuka akan gulungan kitab Nabi Yesaya, dan kemudian dia berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab dia telah mengurapi aku. Dan dia bacakan akan nats Nabi Yesaya. Begitu dia selesai membaca, Alkitab berkata, maka mata semua orang memandang kepada dia. Nah, kalau Anda diperhatikan terus oleh karena urapan Allah ada pada saudara, maka orang kalau memandang Anda terus menerus, maka mau tidak mau tiba-tiba Anda jadi orang yang menarik. Mungkin modelnya berantakan, potongannya enggak karuan, dandanannya amburadul, tapi urapan ternyata membuat orang jadi menarik. Jadi kalau Anda berkata saya butuh urapan, sisi itu baik, sisi yang lain adalah kita mesti berhati-hati dan tahu bagaimana menghandle akan urapan itu. Kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah, kita menempatkan diri kita pada bahaya yang sangat besar. Karena urapan membuat Anda jadi tertarik, makin banyak orang tertarik kepada saudara, Anda makin besar kepala, dan kemudian kejatuhan akan segera menimpa. Oleh karena itu kita harus tumbuh dalam kasih karunia Allah yang makin besar, dan hidup radikal, hidup benar bersama dengan Tuhan kita. Nah, sore hari ini saya ingin teruskan sedikit saudara sekalian. Saya melihat ada 5 poin yang saya ingin bagikan pada malam hari ini. Dan saya berdoa supaya ini memberikan pengertian yang lebih dalam lagi atas kehidupan kita. Dan saya harus dengan jujur mengakui bahwa ini pun sebenarnya
belum seluruhnya dari apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya bisa bagikan buat saudara. Mengingat waktu saya hanya bisa sampaikan 5 poin, masih banyak aspek lain yang kita bisa pelajari, dan saya berdoa dalam kesempatan lain kita akan lakukan itu. Baik, sekarang yang sebagai dasarnya, mari lihat lagi Kejadian pasal yang pertama. Kitab Kejadian pasal yang pertama, lihat pada ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Kejadian pasal yang pertama, ayat 27 dan 28, maaf. Kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 27 dan 28. Yang sudah ketemu tolong angkat tangannya supaya saya bisa melihat. Baik, Anda perhatikan pada Alkitab saudara, saya akan bacakan Kejadian pasal yang pertama ayat 27 dan ayat yang ke-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saya mau ulang lagi, perhatikan dulu, inilah urutan ilahi yang Tuhan sendiri tetapkan, dan kalau ada orang mencoba mengubah urutannya, saudara harus tanggung akan konsekuensinya. Yang pertama Alkitab berkata, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan, itu urutan pertama. Lalu kemudian Alkitab berkata, maka Allah memberkati mereka. Setelah berkat diberi, baru Alkitab berkata, lalu berfirmanlah Allah, beranak cuculah. Saya ulang lagi, dengar baik-baik. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ini urutan pertama. Kemudian urutan kedua, Allah memberkati mereka. Setelah berkat diberi, baru dia berkata, beranak cuculah, bertambahlah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Kata beranak cucu implisit di dalamnya adalah otorisasi atau hak untuk menikmati hubungan seks suami istri. Dan ini terjadi setelah berkat Allah diberikan kepada keduanya. Upaya manusia untuk mengubah susunan inilah yang menimbulkan akibat pengerusakan yang sangat besar dalam kehidupannya. Kalau manusia sekarang dirubah, laki-laki dan perempuan, lalu langsung beranak cucu. Setelah beranak cucu baru minta berkat. Saudara harus tanggung konsekuensinya. Mengapa gereja lakukan pemberkatan pernikahan? Sebab memang urutannya seperti itu. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, baru kemudian Allah memberkati keduanya, baru kemudian dia berkata beranak cucu. Upaya mengubah akan susunan ini akan berakibat fatal dalam kehidupan kita. Dan minggu lalu kita sudah panjang lebar bicara apa yang akan terjadi kalau manusia melanggar akan urutan yang sudah Allah tetapkan. Nah, saya mau sampaikan 5 poin, dan yang pertama saya ingin lanjutkan apa yang akibat yang terjadi. Lihat pada Bilangan pasal yang ke-25. Kitab Bilangan pasal yang ke-25, ada sebuah kisah yang kita bisa belajar dari cerita ini. Nah, sebelum kita baca mulai ayat yang pertama, saya harus jelaskan dulu. Di rumah tolong Anda baca mulai pasal 22, 23, dan 24. Sehingga 25 ini akan memberikan gambaran yang lebih utuh kepada saudara. Di rumah sekali lagi saya minta tolong Anda baca mulai Bilangan pasal 22. Nah, ada kisahnya, saya akan persingkat begini. Orang Israel sedang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Mereka melintasi daerah orang Moab, orang Midian.
Penguasa orang Midian waktu itu adalah seorang yang bernama Balak. Dan ketika dia melihat tentara begitu besar, dia mulai menghitung. Kalau aku hadapi orang Israel, aku akan kalah. Tembok Yeriko runtuh. Bagaimana mungkin aku bisa menghadapi pasukan mereka? Jadi ketika dia mulai menghitung dengan kekuatan fisik, dia berkata, aku gak mungkin menang. Lalu kemudian dia cari kemungkinan kedua. Dia ketemu dengan seorang nabi bernama Bileam. Mulanya Bileam ini murni nabi. Dan dia sungguh-sungguh dengar suara Tuhan. Hanya ini nabi mata duitan, saudara. Dan dia berani menjual belikan karunia yang ada padanya. Lalu Balak datang dengan berbagai macam pemberian. Bileam tanya Tuhan, boleh tidak? Allah berkata, jangan. Dia berkata, sorry Balak, nggak bisa. Balaknya berkata, kasih duit lebih banyak lagi. Berikan kehormatan lebih banyak lagi. Lalu Bileamnya mulai goyah. Tanya Tuhan lagi. Gimana Tuhan? Lalu Allah berkata, oke. Kamu boleh pergi, tapi apapun yang aku katakan, hanya itu yang harus kamu katakan. Tidak boleh kamu ubah. Bileam pikir seneng ini. Tuhan merestui, gua kutuki orang Israel, aku dapat duit. Ketika di tengah jalan, dihadang oleh malaikat. Keledainya melihat malaikat. Jadi keledai dapat penglihatan, saudara. Keledainya ngomong, menegur akan Bileam. Nah, dari kisah ini saya mau beritahu saudara, karunia tidak ada kaitan dengan karakter. Karunia tidak berbicara apapun tentang karakter dan hidup rohani kita. Keledainya Bileam berkarunia, saudara, penglihatan dan nubuat. Tapi tidak ada orang yang berkata, Pak, kalau saya dibaptis, nama baptisan saya apa? Keledai. Enggak ada. Kalau mau saya coba beri nama Anda keledai, pasti datang marah, saudara. Pasti datang marah. Oh ini Alkitabiah, dia terima penglihatan, dia bernubuat. Tapi tetap ngamuk kan, saudara. Nah, keledai ini tetap bukan keledai rohani. Nanti kalau Anda ke surga, cari sampai mumet di ujung-ujung surga. Tidak bakal ketemu dengan keledainya Bileam. Jangan pikir kemudian, oh keledai ini jadi tunggangannya Yesus. Kok enak, saudara. Tetap gak ada keledainya Bileam masuk surga, tidak ada. Sekalipun berkarunia, tapi tetap keledai. Nah, singkat cerita, akhirnya Bileam tidak bisa mengutuki orang Israel. Dia malah disuruh memberkati. Berkali-kali dicoba mengutuki, Tuhan berkata, ucapkan berkat. Dan dia tidak berani menentang Tuhan. Dia terpaksa sampaikan akan berkat. Tapi lihat, nabi ini sudah tercemar hatinya. Cara kasar dengan orang Israel ditentang, tidak bisa. Cara kutuk tidak jalan, malah berkat yang keluar. Dipakai cara ketiga. Apa itu, saudara? Dijatuhkan dalam perzinahan. Setan itu gini, saudara. Kalau main keras dengan Anda, tetap kuat. Malah puasa, tengkingi, kabur dia. Cara halus, tidak bisa. Dia akan manfaatkan, dia akan buat supaya tangan Tuhan yang hajar engkau sendiri. Saya ulang lagi. Setan itu kerjanya begini. Kalau dia labrak Anda dengan keras, Anda menang. Pakai cara kutukan, dukun, mantra, tidak mempan. Dia berkata, biarkan Tuhannya yang hajar dia. Caranya apa? Anda dibuat berdosa melawan Allah. Nah, ini terjadi pada orang Israel. Mau perang takut, balaknya pakai kutukan yang keluar berkat. Sekarang lihat pasal 25 apa yang terjadi. Dan lihat bahwa ini merupakan hasil konspirasi, hasil permufakatan jahat untuk menjatuhkan orang Israel. Pasal 25, lihat mulai ayat yang pertama. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Jadi perzinahan ini, saudara sekalian, itu bukan karena spontan, oh senengan perzinahan, bukan. Memang diatur supaya jatuh dalam perzinahan.
Kalau orang Kristen jatuh dalam perzinahan, itu bukan spontanitas, gak ada itu. Itu memang diatur oleh setan supaya Anda jatuh. Ayat yang berikutnya, nanti saya tunjukkan. Dan yang ngatur itu Nabi Bileam. Ntar saya buktikan. Ayat yang kedua. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelian bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Sur. Sur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka. Sebab, perhatikan, mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu. Dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Jadi perzinahannya itu sudah bagian dari rancangan, saudara. Bukan karena ketemu orang Midian senang lalu kemudian berzina selesai, bukan. Itu bagian dari konspirasi, dari persekongkolan jahat yang berkata jatuhkan orang Israel lewat perzinahan. Dengan mereka berzina, mereka menyembah berhala, maka tangan Allah mereka akan menghajar mereka sendiri. Sebab setan gak bisa tangannya menghajar anak-anak Allah. Dia harus membuat tangan Allah menghajar anak-anaknya. Dari mana Anda tahu ini perbuatan Bileam? Lihat pada pasal 31 dari kitab Bilangan yang sama. Saya tunjukkan kepada saudara. Ayat yang pertama, Bilangan 31, mulai ayat yang pertama. Coba kita baca cukup banyak ayat supaya saudara sendiri bisa melihat ini merupakan kebenaran dan bukan teori manusia. Bilangan 31, perhatikan pada ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah jumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian, untuk mengadakan pembalasan Tuhan terhadap Midian.
dari setiap suku di antara segala suku Israel, haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku, jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eleazar, untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Sur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Juga, Anda garis bawahi, Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Akhirnya Nabi itu mati juga. Ayat berikutnya. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah, dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu, dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, perhatikan ini saudara, kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam, Anda garis bawah itu, menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kau bunuh. Tapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Lihat saudara, ini yang terjadi. Setelah pakai kekerasan tidak berani, pakai kutuk yang turun malah berkat, digunakan yang ketiga. Apa itu saudara? Perzinahan. Dan itu bukan spontanitas orang ketemu dengan perempuan Midian lalu berzina, bukan. Bileam merancang semua. Dan dia berkata, jatuhkan mereka dengan perzinahan. Dan kalau mereka berzina, tangan Allah mereka akan menghajar mereka sendiri. Saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Orang mengalami kejatuhan itu karena pilihannya sendiri. Dan itu bukan karena, oh spontan kok saya jatuh. Bohong saudara. Tapi secara alam roh, Anda memang sedang dicoba untuk dijatuhkan. Dan itu yang Alkitab katakan. Yang menarik adalah dalam perjanjian baru, kisah ini disebut lagi oleh Paulus. Coba buka 1 Korintus pasal yang ke-10. Perhatikan pada ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-8. Alkitab berkata, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Anda bisa bayangin, kalau dalam perjanjian baru diulang lagi, maka ini peringatan keras buat gerejanya, bahwa hal yang sama, permufakatan jahat yang sama, bisa dilakukan terhadap kehidupan gerejanya. Saudara, kita sudah belajar banyak dalam 2 hari ini. Tapi sekali lagi saya berkata, jaga setiap langkah dalam hidupmu. Jangan pernah main-main dengan dosa yang satu ini. Karena di belakangnya Anda akan melihat fakta yang mengerikan sekali. Setan berupaya
sengaja membuat Anda jatuh, supaya tangan Allahmu yang menghajar engkau. Dan itu yang diingini oleh dia. Poin yang kedua, sekarang lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Lihat pada ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20 dari 1 Korintus pasal yang ke-6. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya ingin bacakan terjemahan dari The Message, karena ini indah sekali, dan saya mau tunjukkan satu poin yang penting sekali buat kita. Dan dia berkata begini, since we want to become spiritually one with the Master, oleh karena kita ini ingin secara roh itu jadi satu dengan Tuhan kita, dengan Tuhan kita, we must not pursue the kind of sex that avoids commitment and intimacy. Kita tidak boleh mengejar atau mengingini akan jenis hubungan seks yang di dalamnya tidak ada unsur komitmen dan keintiman. Menarik sekali, Alkitab berkata pertama komitmen, baru keintiman. Hubungan seks yang ada unsur komitmen dan keintiman hanya ada pada hubungan suami istri. Makanya pernikahan di gereja, orang suami istri, calon suami istri harus ikat janji, ada komitmen janji. Di depan gembala sidang, pendeta, depan jemaat yang hadir, mereka saling berjanji. Ada komitmen, baru ada keintiman. Di luar pernikahan ada keintiman tanpa komitmen. Yang ada cuma janji palsu, gombal, tok. Oh, aku mencintai seumur hidupmu. Sekalipun gunung menghadang, aku bulldozer gunung itu. Sungai menghalangi, aku sedot airnya, aku keringkan supaya aku bisa lewat kepadamu. Jangan takut kekasihku, gelombang badai datang, akan aku terjang. Besok aku pasti datang kalau tidak hujan. Ya itu saudara. Ya komitmennya gombal aja gitu. Bukan komitmen dalam pengertian yang sebenarnya. Nah, Alkitab berkata yang diizinkan Tuhan adalah hubungan seks di mana ada komitmen dan intimasi dan keintiman. Dan itu hanya ada dua-duanya di dalam pernikahan. Di luar pernikahan, keintimannya hanya sesaat dan komitmennya tidak ada. Dan dia berkata begini, saya ulang lagi. We must not pursue the kind of sex that avoids commitment and intimacy. Kita tidak bisa lagi mengejar hubungan seks yang di dalamnya tidak ada unsur komitmen dan keintiman. Dan dikatakan leaving us more lonely than ever. Yang justru membuat kita makin kesepian lagi. Lebih dari sebelumnya.